Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Kita semua mau diberkati Tuhan lewat hubungan kita dengan Allah, karena itulah yang memuaskan hasrat hidup kita. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, berkat melimpah, dan kesuksesan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, bahkan kesembuhan, bahkan segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan, senantiasa kami boleh nikmati bersama dengan Allah. Pagi hari ini sebagai bukti bahwa kami mengasihi Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi tempat ini dengan kuasa yang luar biasa. Pakai setiap kami Tuhan, supaya mampu membawa hadirat Tuhan di tempat ini secara dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami, saudara-saudara kami, berikan kepada mereka semua kekuatan yang datang dari Tuhan, sehingga mereka rindu bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami tidak mau tinggalkan persekutuan ibadah kami, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, untuk membangun iman kami semakin hari semakin ke puncak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita mau memuji Tuhan, amin. Kita percaya pagi hari ini adalah hari yang sudah Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Sekalipun musuh ada di sekeliling kita, tetapi penyertaan dan perlindungan Tuhan membawa kita menuju kemenangan. Mari kita bersorak-sorai, mari kita bersuka cita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, namun Engkau bersamaku. Beribu rekan di kiriku, berlaksa di sisi kananku, janji-Mu Engkau bersamaku. Katakan dengan iman, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber
ada di depan kita, rintangan menghadang kita, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah ragu, karena ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita. Beribu reta di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu, Engkau bersamaku. Dengan sama-sama, Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. mari katakan sama-sama. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Katakan sama-sama. Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindunganku, kemenanganku. Haleluya. Tuhan yang jadi sandaran kita, amin. Tuhan jadi kekuatan kita dalam segala sesuatu. Kita percaya kalau ada Tuhan, segala sesuatu sanggup teratasi. Kita meyakini bahwa Tuhan juru selamat kita yang luar biasa. Oh, haleluya. Mari kita puji dan agungkan namanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan sama-sama. Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari bersorak-sorai. Kita pujikan nama Dia. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa. Katakan sama-sama. Yesus Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Oh, Sebab dari mula datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas seluruh bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Tuhan, Kaulah atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah
sorai buat Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan terima darah dan daging Tuhan Yesus Kristus sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita seutuhnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena anugerah-Mu besar, mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku tak dapat mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan aku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Mari katakan sama-sama. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, di saat ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari katakan sama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan dengan imanmu. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat, telah dikerjakannya.
Kami percaya Tuhan, Tuhan kami dahsyat, Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib kerjakannya. sekali lagi, lebih lagi, lebih tambahkan kepercayaanmu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang ajaib, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk bersyukur, karena Kau selalu menyertai kami Tuhan. Bahkan kami sampai di bulan November tahun ini, betapa kami bersyukur merasakan kebaikan-Mu yang ajaib. Bahkan masih banyak berkat-berkat yang tanpa kami sadari itu mengalir buat setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan atas setiap mujizat-Mu yang Kau berikan buat setiap kami. Biar pagi hari ini Tuhan kami duduk, membuka hati dan telinga kami, mendengarkan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Shalom. Kiranya damai sejahtera dari Allah selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan yang sangat baik. Dan biarlah firman Tuhan itu bertumbuh dalam kehidupan kita dan berbuah manis dan lebat ketika kita setia melakukannya. Hari ini kita sudah masuk di bulan November, pas tanggal 1. Sudah kita menjalani 10 bulan di tahun 2020. Dan saya percaya kita merasakan kebaikan Tuhan hari demi hari. Dan tanpa sadar kita akan melewati tahun 2020 dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang luar biasa. Dan biarlah kita selalu belajar, selalu setia, selalu tahu tujuan hidup kita. Bahwa Tuhan itu adalah ingin dekat dengan kita. Selalu kita ingin punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang seorang anak yang sedang sekolah, entah itu jenjang SD, SMP, SMA, atau kuliah, dapat dipastikan mereka akan menghadapi namanya ujian. Jadi, karena waktu selalu berjalan, waktu itu tidak berhenti, ujian itu pasti ada. Makanya mereka harus rajin belajar, mereka rajin bersekolah. Meskipun hari ini sekolahnya dari rumah, tapi mereka tetap harus rajin belajar. Dan melalui ujian tersebut ada standar kompetensi yang harus dicapai oleh seorang anak. Jadi mereka sudah diberi standar, kamu harus mencapai nilai sekian, kamu harus mampu mengerjakan ini, mengerti ini, dan sebagainya. Dan mereka ketika mereka tidak memenuhi standar kompetensi itu, mereka harus mengulang yang kita kenal dengan remedi. Wah, anak-anakku remedi, berarti mereka tidak mencapai standar kompetensi yang ditentukan. Jadi mereka harus mengulang kembali sampai mereka mencapai standar tersebut. Bahkan dari SD sampai kuliah, kalau kita hitung berapa kali sih mereka tuh ujian? Apakah sekali? Dari SD sampai kuliah ujiannya cuma sekali di kuliah gitu. Wah, enak itu ya. Pasti tidak, pasti berkali-kali.
Bahkan dalam 1 tahun pelajaran, misalnya tahun kemarin 2019-2020, baru 1 tingkat kelas 1 atau kelas 2, mereka sudah menghadapi ujian begitu sangat banyak. Dari ulangan harian, itu pun per bab atau per tema, temanya ada banyak. Ketika selesai belajar 1 pelajaran, mereka harus ulangan. Belum ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan sebagainya. Dikali mereka belajar setiap tingkat, kelas 1, kelas 2, kelas 3, SMP, SMA, dan kuliah. Jadi sebenarnya dari kecil, anak itu sudah dilatih untuk menghadapi yang namanya ujian. Jadi anak ini dilatih tanpa mereka sadar. Contoh ilustrasi yang lain, dalam 1 musim kompetisi sepak bola, sebuah tim sepak bola itu tidak hanya bertanding hanya sekali, pasti berkali-kali. Tidak cuma sekali ketika mereka menang selesai dapat juara, tidak. Ketika mereka bertanding selesai menang atau kalah, mereka harus mempersiapkan diri kembali untuk bertanding kepada pertandingan yang selanjutnya. Mereka tidak bisa leha-leha, tidak bisa santai-santai. Wah, kita sudah menang, hore kita menang. Tidak bisa. Mereka harus mempersiapkan diri, tetap mempersiapkan diri, latihan terus dengan berlatih setiap hari supaya dapat menghadapi pertandingan yang selanjutnya. Sama dengan kita dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu, bahwa dari setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Bahkan ujian itu ada dalam setiap masa kehidupan kita. Jadi enggak cuma sekali, selesai enggak. Selanjutnya akan ada lagi. Selanjutnya akan ada lagi. Seperti tadi, anak yang sedang sekolah. Itu waktu tidak berhenti, waktu tidak selesai, waktu terus berjalan, dan ujian itu sudah menanti. Dia mau belajar, mau tidak belajar, pasti akan ada ujian. Dan kehidupan kita pun sama. Dan setiap sisi kehidupan kita, masa kehidupan kita, pasti ada ujiannya masing-masing. Dari kecil sampai sebesar ini kita, segede ini itu pasti ada ujian. Dari bayi, ujiannya apa? Ujiannya bayi, mereka nggak bisa melakukannya dengan sendiri. Melakukan sesuatu dengan sendiri mereka nggak bisa. Mereka butuh bantuan. Ketika mereka pengen minta bantuan, mereka nangis. Itu ujiannya bayi. Kalaupun saya tanya Bapak Ibu, siapa yang di sini mau jadi bayi lagi? Katanya bayi itu enak, nggak mikir masalah besar, nggak mikir uang, nggak mikir ini itu dan sebagainya. Tapi kalau saya tanya, apakah ada yang ingin jadi bayi lagi? Pasti tidak ada. Mereka punya masalah sendiri. Mereka punya tantangannya sendiri. Mereka nggak bisa ngomong, belum bisa ngomong. Mereka nangis. Masuk ke jenjang SD, TK, SD, mereka mulai belajar nulis, belajar membaca. Mereka harus menghadapi ujian yang gak pernah mereka hadapi. Padahal mereka sedang ingin bermain. Suruh belajar mereka masih muter-muter gitu kan, rame gitu. Tapi mereka harus menghadapi itu. Masuk lagi ke jenjang SMP, SMA. Kita mulai lepas mereka untuk belajar mandiri. Tapi di sisi lain mereka harus tetap belajar. Karena mereka juga harus menghadapi ujian. Kuliah sama. Jadi setiap jenjang dari bayi, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ini ada ujiannya masing-masing. Kita nggak bisa berkata, wah enak ini nanti kalau sudah SD. Di sana juga ada ujiannya. Oh enak ya sudah SMP, di sana juga ada ujiannya. Enak ya SMA, di sana juga ada ujiannya. Itu seperti ketika kita belum bekerja, kita ngomong dengan diri, enak ya yang sudah bekerja. Bekerja pun pasti ada ujiannya. Yang gak bekerja pun juga ada ujiannya. Semuanya ada ujian. Jadi kita gak bisa iri dengan orang lain. Karena kita juga punya pertandingan kita sendiri. Kita punya perlombaan kita sendiri yang harus kita hadapi. Ketika kita menang sekali, kita nggak bisa senang-senang, wah akhirnya kita bisa menang melewati pertandingan ini. Kita harus tetap belajar untuk menanti pertandingan selanjutnya. Dan pertanyaan sekarang, apa yang harus kita lakukan
saat kita tahu bahwa hidup kita dari masa ke masa dipenuhi dengan ujian. Kita pasti ngerti, kita sering nyanyi, hidup adalah kesempatan, tapi juga hidup adalah ujian yang harus kita hadapi. Hidup adalah pertandingan, hidup adalah perjalanan yang harus kita jalani dengan penuh dengan lika-likunya yang harus kita hadapi. Seperti anak yang sedang sekolah tadi atau tim sepak bola, sebelum pertandingan itu dimulai, sebelum ujian itu dimulai, mereka harus belajar, mereka harus berlatih, mereka harus mempersiapkan diri sebelum ujian itu kita hadapi. Belajar apa kalau kita belajar firman Tuhan atau belajar dari Yesus sendiri. Kita buka dalam Matius 11. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Garis bawahi, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita diajar untuk belajar kepada Tuhan sendiri. Kita diajar untuk belajar kepada Yesus sendiri. Kita tahu kita punya beban berat, kita punya tanggung jawab. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kelegaan supaya kita bisa menanggung beban itu. Tidak semerta langsung selesai bebannya, pertandingannya selesai. Kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba Tuhan yang menjalani ujian itu, enggak. Ya kita tetap menjalani ujian, kita yang tetap menjalani pertandingan itu. Tapi Tuhan berikan kelegaan, satu pikiran yang jernih untuk menanggung setiap beban pikiran kita, untuk menanggung setiap ujian kita. Alasannya kenapa kita harus rajin belajar, meskipun kita sudah enggak bersekolah. Alasannya kenapa kita harus belajar setiap hari, setiap saat. Yang pertama, karena sebenarnya kita juga adalah murid. Kita juga masih murid Tuhan. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi tugas murid itu mendengar pelajaran dari guru yang menyampaikan pelajaran itu. Dan tugasnya murid adalah mendengar. Ketika diminta untuk menyampaikan sesuatu, apa yang kamu dapat? Kita baru memperkatakan, menyimpulkan, oh pelajarannya hari ini adalah itu. Dan kita ini adalah murid. Kita seorang murid yang harus belajar setiap hari, setiap saat. Guru kita adalah Yesus. Makanya kita disuruh belajar kepadanya. Kita diajar untuk belajarlah kepada Tuhan Yesus. Belajar firman Tuhan dan belajarlah kepada Tuhan Yesus. Kan guru kan digugu lan ditiru. Digugu perkataannya, dipercaya akan firman-Nya, dan mencontoh, ditiru, mencontoh, meniru perbuatannya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu ngomong, berfirman, ada firman seperti ini, kita meniru itu, kita mendengarkan itu, mempercayai firman-Nya itu, dan sekaligus meneladani perbuatannya. Jadi seseorang yang menjadi guru, yang bahkan mungkin ada di depan mimbar ini, mereka harus belajar juga untuk omongannya dipercaya dan perbuatannya itu diteladani.
Yang kedua, kenapa kita harus rajin belajar? Karena hidup ini adalah belajar. Meskipun hidup kita ini adalah ujian, tapi ada hal yang baik. Di tengah ujian kita harus rajin belajar. Kita harus rajin, setia, tekun untuk belajar. Meskipun hari ini kita sudah nggak bersekolah, kita nggak duduk di bangku sekolah. Tapi kita harus belajar, hidup adalah belajar untuk hidup. Kita nggak belajar matematika secara formal, kita nggak belajar bahasa Indonesia secara formal, tapi kita belajar untuk memberi. Kita belajar untuk mengasihi. Kalau minggu lalu kita belajar untuk mengampuni. Itu harus belajar. Tuhan sudah ajarkan, ampuni saudara-saudaramu yang bersalah. Itu pelajarannya. Misalnya itu bab pertama. Kita tangkap, kita belajar itu. Kita praktekkan. Teorinya ada, kita praktekkan. Belajar untuk memberi, mengasihi, belajar untuk setia, belajar untuk taat, belajar untuk bersyukur, itu belajar. Jadi ilmunya sudah di situ. Kita harus sampai akhir hidup kita harus tetap belajar. Belajar, dan belajar. Belajar yang Tuhan ajarkan. Belajar yang Tuhan sampaikan. Belajar apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar? Supaya kita ini atau kita jangan mencobai Tuhan. Dengan berkata, ngapain belajar? Aku kan sudah berdoa. Nanti Tuhan pasti mampukan aku untuk mengerjakan soal ujian. Dulu mungkin ada kita semua, aku harus berdoa, rasa belajar, rasa sinau. Nanti kan Tuhan kasih hikmat. Jawabannya A, muncul tiba-tiba C, padahal kita ngitung kancing. A, B, C. Kita tetap harus belajar. Kan iman tanpa perbuatan adalah mati. Mungkin kita punya iman, kita sudah berdoa, tapi kita tidak berbuat sesuatu, kita tidak belajar sesuatu. Hari ini kita harus belajar sesuatu. Bukan hanya berdoa, jangan mencobai Tuhan. Aku sudah berdoa, nanti kan berkatnya datang sendiri, tapi kita nggak mau bekerja. Kita nggak mau melakukan sesuatu. Nanti kan ada pengampunan, tapi kita nggak mau mengampuni, kita cuma berdoa saja. Orang yang selalu belajar, dia akan tekun. Sehingga tergenaplah firman di dalam Yakobus 1 ayat 3. Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan yang namanya ketekunan. Kok bisa? Tadi kita sudah belajar mengerti, orang yang tahu bahwa hidupnya adalah penuh dengan ujian, dia akan mewarnai hidupnya dengan belajar. Orang yang tahu, besok ujian, pasti sinau. Bahkan mungkin sudah sebulan sebelum ujian, dia pun belajar. Dari hari pertama sampai nanti ketika ujian itu datang. Kalau malas, ya pasti akan bingung ketika ujian itu. Makanya mereka menjadi orang yang rajin, orang yang tekun. Orang yang rajin belajar, yang tekun. Maka dikatakan, kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau kemarin kita belajar memelihara iman, hari ini ujian iman. Ketika kita memelihara iman kita, pasti ada ujian-ujian yang harus kita hadapi. Dan ketika kita menghadapi setiap pertandingan dan ujian kita, itu mengasah namanya ketekunan kita, kerajinan kita, supaya kita ini semakin bijaksana, semakin pinter dalam hal-hal yang rohani. Ketika kita mau belajar dan rajin dan latihan setiap hari, itu menghasilkan namanya ketekunan, menghasilkan namanya kerajinan. Karena kita belajar terus, besok kita siapkan ini, besok kita siapkan ini. Kita mempersiapkan diri dengan baik, kita mempersiapkan diri dengan luar biasa.
Karena pelajaran itu harus disampaikan berulang-ulang. Sehingga kita juga harus belajar setiap saat. Ulangan 6 ayat 6-7 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi pelajaran itu disampaikan setiap hari, setiap saat, dimanapun kita. Jadi ketika kita ada di rumah, mungkin di luar bekerja, Tuhan juga sampaikan satu pelajaran buat kita. Nah itu pelajaran mengasihi, memberi, mengampuni, setia, taat, bertanggung jawab, dan sebagainya. Itu berulang-ulang disampaikan supaya kita ini tekun, supaya kita ini rajin. Dan tujuannya Tuhan adalah supaya kita tuh siap menghadapi setiap pertandingan kita. Kita siap menghadapi ujian kita masing-masing. Yang setiap masa itu tingkatnya pasti berbeda. Kan gak mungkin kelas 1 ketika ujian dikasih soal kelas 2. Ataupun kelas 2 ketika sudah kelas 2 dikasih soal kelas 1. Tapi tingkatnya pasti naik. Ketika mereka kelas 2, soalnya ya kelas 2. Kelas 3 soalnya naik lagi kelas 3. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Kalau kita belum bisa, ya kita remedi. Kita mengulang lagi. Kita mengulang lagi sampai kita mencapai standarnya Tuhan. Standar yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Kamu harus bisa bersyukur misalnya. Kalau belum bersyukur, ya terus belajar untuk bersyukur. Yang kita hadapi adalah masalah-masalah yang membuat kita itu tidak bersyukur. Tapi iman kita ini harus belajar. Oh, kalau kemarin gagal, kita harus belajar lagi. Untuk bisa bersyukur. Untuk kita bisa tidak mengeluh. Untuk kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi kita belajar setiap hari dan itu menjadikan kita ini tekun. Menjadikan kita ini rajin. Karena kita tahu waktu itu gak bisa berhenti. Dan ujian itu sudah ada di depan kita. Kalaupun hari ini kita menghadapi ujian, besok masih ada lagi yang ujian berikutnya. Dan kita harus mempersiapkan diri dengan sangat baik. Karena percayalah, kalau saya lihat bahwa waktu persiapan itu lebih banyak daripada waktu ujian. Jadi persiapan itu 1 semester, ujiannya paling seminggu untuk anak sekolah. Paling lama 2 minggu untuk anak sekolah. Belajarnya 1 semester. Bisa 5 bulan sampai 6 bulan. Persiapannya yang lama. Kalau masak, bikin kue, persiapannya yang lama, makannya cepat. Itu ujiannya cepat makan, selesai. Jadi persiapannya itu yang lama. Dan kita harus mempersiapkan itu dengan baik. Tanpa persiapan yang baik, tidak menghasilkan satu nilai yang baik. Makanya kita harus mempersiapkannya dengan sangat baik, dengan belajar kepada Yesus. Apa yang dia perbuat, apa yang dia katakan. Kita mempercayai apa yang dia katakan dan mencontoh apa yang Tuhan perbuat. Dan apa yang harus kita lakukan ketika, tadi kan sebelum ujian. Sekarang ketika kita sedang dalam ujian tersebut. Jadi tadi pembahasan tentang persiapan, kita harus belajar, dan belajar. Sampai hari ini kita harus tetap belajar. Kita nggak cuma belajar, kita juga harus belajar sendiri. Belajar kehidupan kita sendiri. Dan apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang dalam ujian? Biasanya kalau sekolah-sekolah mengadakan ujian ada tulisan, tenang, sedang ada ujian. Harap tenang, sedang ada ujian. Kenapa itu enggak kita praktekkan dalam kehidupan kita? Kita tulis di dalam hati, loh hati kita. Kita katakan, harap tenang hai jiwaku, sedang ada ujian kehidupan. Karena kebanyakan orang ketika ujian itu datang tiba-tiba itu bingung. Bingung sekali. Ketika bingung tidak bisa berpikir dengan baik, tidak bisa berdoa dengan baik. Makanya harus tenang dan kita
taruh di hati kita, tenanglah hai jiwaku, sedang ada ujian kehidupan yang kita hadapi sendiri. Kenapa kita harus tenang? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang senang menenangkan kita. Misalnya contoh dari kejadiannya Yosua. Ketika Yosua menggantikan Musa, Musa kan punya perbuatan yang luar biasa. Karya-karya yang luar biasa, bisa mengantarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dan ketika itu Yosua disuruh untuk menggantikannya, ketika dia masih masa mudanya, dan dia menjadi tawar hati, dia menjadi takut. Disitulah Tuhan tahu bahwa Yosua perlu ditenangkan. Makanya ketika kita ini bingung, terus mungkin ada nasihat Tuhan, firman Tuhan, tenang, jangan kesusu. Jangan terlalu dipikir berat dulu, tenang. Dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 9, ini cara Tuhan menenangkan Yosua. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Jadi Tuhan kita itu senang menenangkan umatnya. Ketika kita bingung, ketika kita linglung, kita tawar hati, kita gak punya arah hidup kita, Tuhan itu menenangkan kita dengan caranya sendiri. Yosua 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini cara Tuhan menenangkan Yosua. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi Tuhan itu sedang menenangkan Yosua yang sedang tawar hati, yang sedang kecut, yang sedang bingung. Aku bisa ya menjalankan perintah Tuhan, menggantikan Musa. Dan Tuhan ngomong, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan begitu banyak pesan, dengan diakhiri dengan, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Disitulah hati Yosua itu tenang. Kalau kita baca lagi, Yosua mulai memerintahkan. Ketika dia tenang, dia bisa mikir, wah, bisa menanggung bebannya sebagai pemimpin yang baru. Ketika itulah dia memerintahkan bangsanya untuk maju. Begitu juga ketika Gideon takut. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Jadi bangsa itu sedang selalu dihajar oleh bangsa Midian, Amalek. Dan Tuhan memilih Gideon dari suku yang terkecil. Dan Gideon mulai takut. Aku harus ngapain? Aku harus gimana? Dan sebagainya. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 12. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar, ini yang dilakukan Gideon, agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi Gideon sedang bersembunyi. Bukan main petak umpet, dia bersembunyi karena takut. Dan apa yang dikerjakan untuk menenangkan Gideon? Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Gideon gagah berani? Enggak, Gideon bersembunyi. Tapi malaikat Tuhan, sebagai utusannya Tuhan, ngomong, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Kamu harus kuat, kamu harus bisa.
Tuhan menyertai engkau. Disitulah Tuhan sedang menenangkan Gideon. Jadi Tuhan tahu kita perlu ketenangan untuk menghadapi setiap ujian kita, pertandingan kita. Kalau Bapak Ibu lihat sebuah pertandingan apapun lah, voli, sepak bola, badminton, orang kalau bertanding gak tenang, bingung, sudah takut, mesti gampang namanya kebobolan, kalah dan sebagainya. Setiap strategi dan setiap taktik itu mesti kacau ketika orang itu gak tenang. Tapi ketika tenang, itu bisa mikir, oh strateginya seperti ini, kelemahan musuh seperti ini, kita harus lawan bagaimana. Itu bisa yang namanya melakukan sesuatu hal yang baik ketika kita ini tenang. Begitu juga ketika murid-murid Tuhan diterjang badai yang besar. Kita sering dengar firman ini, ketika itu Yesus sedang tidur. Ketika Yesus dibangunkan, yang Tuhan kerjakan adalah diam, tenanglah. Meskipun itu ngomongnya kepada badai, sebenarnya ngomong kepada murid-murid, kamu juga diam, kamu tenang, jangan bingung. Semakin kamu bingung, ini kapal semakin goyang, wah gitu kan, semakin tenggelam. Tapi kamu tenang, kamu bisa berpikir dengan jernih. Kamu bisa menanggung bebanmu. Kamu bisa melewati setiap pertandinganmu. Kamu bisa melewati setiap perjalanan perahumu dengan baik ketika engkau tenang. Kenapa kita harus tenang? Karena ketika kita tenang bukan hanya kita bisa mengerjakannya dengan baik, tetapi kita juga bisa berdoa. Kita tahu ayatnya 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, sampailah di sini. Di persiapan kita belajar, ketika kita ujian pusing, kita tenang, kita bisa berdoa. Klop, belajar, dan kita bisa berdoa. Jadi ketika orang yang gak tenang, itu sulit untuk berdoa, sangat sulit untuk berdoa. Isinya cuma emosi, isinya cuma bingung, isinya cuma tawar hati, dan sebagainya. Tapi kalau tenang, itu kita bisa menyampaikan isi hati kita dengan baik. Dan Tuhan bisa menyampaikan pesannya dengan baik, dan kita bisa terima dengan baik. Tapi kalau kita ini udah bingung sendiri, Tuhan ngomong apa, kita gak dengar, karena kita bingung. Misalnya kita punya murid, kita kasih tahu, dia masih muter-muter gitu kan. Dia gak dengar. Dia harus tenang dulu. Harus tenang dulu. Pernah disampaikan juga perumpamaan kalau berenang, ketika ada orang yang mau tenggelam, masih goyang terus, itu ditunggu sampai dia berhenti goyang. Kalau goyang dia semakin tenggelam. Tapi kalau tenang, dia bisa ngapung, tinggal diangkat. Jadi kita butuh ketenangan, supaya kita bisa berdoa. Jadi Tuhan itu menenangkan kita juga harus menenangkan diri kita. Hai jiwaku, tenanglah. Hari ini sedang ada ujian kehidupan. Hai jiwaku, tenanglah. Hai jiwaku, tenanglah. Kenapa sih kita tidak bisa tenang ketika kita menghadapi ujian? Salah satunya adalah kita tidak belajar dengan baik. Kenapa kita ketika ujian tidak bisa menjalani dengan baik? Kita bingung, kita tawar hati. Karena persiapan kita kurang. Karena kita nggak belajar dengan baik. Orang yang sedang nggak belajar dengan baik, pasti ujiannya pasti bingung. Bapak Ibu pasti mengerti. Apalagi guru-guru pasti tahu, oh murid ini pasti nggak belajar. Tahu karena bingung sendiri. Tapi kalau dia tenang, dia belajar, sedang melakukan apa yang sudah dipelajari dan disampaikan di dalam ujian itu. Jadi kita belajar dengan baik, mempersiapkan diri kita di dalam pertandingan kita masing-masing. Dan setelah melewati ujian, apa yang harus kita lakukan? Tadi kan mempersiapkan diri sebelum ujian datang, kita harus tenang supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa mengerjakan. Kalau kita nggak bisa mengerjakan ujian itu, berarti kita harus belajar lagi. Tapi ketika kita selesai menghadapi ujian itu, apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, yang pastinya kita harus gembira, bersuka cita. Karena firman-Nya berkata hati gembira adalah obat yang manjur. Tapi selama kita bergembira, kita juga harus kembali mempersiapkan diri, belajar lagi.
Gak mungkin ada pertandingan selesai sepak bola, mereka langsung sorak-sorak, seminggu gak latihan, main sekali mesti kalah lagi. Mereka harus tetap latihan, dan latihan. Mereka harus tetap belajar, dan belajar. Belajar yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Belajar apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita. Contoh terakhir adalah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang kurang mau belajar. Saya bagi dari 4 masa. Masa tanah Mesir, perbudakan tanah Mesir, padang gurun, tanah Kanaan, dan pembuangan. Ketika dia di tanah Mesir, dia ngomong, enak harusnya kita keluar dari sini. Mereka mengeluh, mereka marah, mereka tidak bersyukur, mereka tersungut-sungut, dan dia berharap bisa keluar. Karena harapannya ketika keluar, enak. Tapi ketika keluar diajar Tuhan. Mereka harus harus kehilangan namanya air, tidak menemukan makan. Dan apa yang mereka kerjakan? Mereka juga bersungut-sungut. Mikirnya kembali, enak kembali ke Mesir. Ini umat yang gak mau belajar. Kita harus tahu dalam masa kehidupan kita semua, itu ada ujian masing-masing. Ketika kita belum dapat kerjaan itu ada ujiannya. Ketika kita ada mendapat pekerjaan ada ujiannya. Yang belum menikah ada ujiannya. Yang sudah menikah ada ujiannya. Masing-masing. Kita nggak bisa nyontek. Kita mau nyontek Pak Roni, kita mau nyontek Pak Dono, nggak bisa. Kalau menginspirasi bisa. Masa kita ujian nyontek? Nggak bisa. Caranya Tuhan beda. Soalnya juga beda. Dan kita nggak bisa iri dengan orang lain. Enak ya di situ sudah misalnya punya rumah, punya mobil. Yang punya rumah, punya mobil, punya tanggung jawab. Bayar pajak, memeliharanya dan sebagainya. Kita nggak mikir sampai situ, ada ujiannya masing-masing. Sampai ketika bangsa Israel di padang gurun, masuk ke tanah Kanaan. Senang nih, akhirnya berhasil masuk tanah Kanaan. Tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi di situ ada ujiannya lagi. Apa ujiannya? Mereka itu tidak taat dengan firman Tuhan. Mereka mulai menikahi perempuan-perempuan bangsa lain. Bukan sekedar cuma menikahi, mereka menyembah dewanya mereka. Dan itu hati Tuhan tambah, sudah diberkati, mereka tidak bertanggung jawab. Dibuang lagi lah tanah pembuangan. Dan ini kita harus belajar dari bangsa Israel yang tidak mau belajar. Meskipun ada orang-orang yang mau belajar dengan setia. Dari setiap masa kehidupan kita ada ujiannya masing-masing. Kita harus mempersiapkannya dengan baik, dengan belajar kepada Tuhan Yesus. Ketika kita dalam ujian, kita harus tenang. Selesai ujian, kita harus kembali belajar. PR di rumah, kayak guru ya saya ya. PR di rumah adalah belajarlah selalu setia kepada Tuhan. Belajarlah firman Tuhan setiap hari, setiap saat. Belajarlah untuk mempraktekkan. Ini teori sudah disampaikan, kita harus belajar mempraktekkan. Ketika ada ujian datang, katakanlah dalam hatimu, hai jiwaku, tenanglah, harap tenang. Kalau Bapak Ibu kurang mantep, bikin tulisan di rumah, harap tenang. Ada ujian kehidupan, jangan ganggu. Jadi kita harus belajar menenangkan diri, supaya kita bisa mengerjakan tugas-tugas kita, supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup Alkitab kita, saya serahkan kepada Pak Ron. Shalom, selamat pagi. Tidak ada pemenang yang tidak bertanding. Tidak ada pemenang yang dia tiba-tiba menang jikalau tanpa dia belajar tentang teknik bertanding dan dia berlatih. Setelah belajar dan berlatih, dia bertanding. Persiapan yang baik adalah separuh daripada
meraih kemenangan itu sendiri. Ketika kita memahami dari semua apa yang harus kita hadapi, kita akan dapat cakap untuk menghadapinya. Ketika lawan kita adalah tantangan kehidupan, dan pada saat kita dapat kalahkan, kita menjadi pemenang kehidupan. Setiap jenjang ada tantangan, ada ujian yang harus dihadapi, tetapi sekaligus ada kesempatan dan ada berkat. Pada saat kita dapat mengalahkan tantangan, maka kesempatan dan berkat itu menjadi bagian dari setiap kita. Seperti dua sisi koin mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Biarlah setiap kita boleh merenungkan kembali. Tidak ada orang yang gelisah, tidak ada orang yang cemas, tidak ada orang yang gundah, apalagi mereka ada di dalam ketakutan. Mereka dapat menguasai, mereka mendapatkan pikiran yang jernih untuk mengatasi, bahkan untuk menyelesaikan persoalan di dalam hidupnya. Mereka yang tenang, bukan hanya mereka dapat berdoa, tapi lebih daripada itu, dia dapat mendengar, mendapatkan kepekaan di dalam tuntunannya. Karena saya percaya setiap kita butuh pertolongan, setiap kita butuh anugerah, dan anugerah itu tidak turun kepada orang yang bingung, tidak turun kepada mereka yang tidak percaya dan selalu mengandalkan kekuatan sendiri. Karena anugerah itu butuh wadah, butuh penerimaan, butuh iman percaya untuk menangkap. Dan Tuhan rindu pagi hari ini kepada setiap kita. Dia rindu bukan hanya sekedar menyapa, tapi dia rindu diundang untuk masuk dan menguasai hidup kita sepenuhnya. Dan kita akan disebut berbahagia. Dan kebahagiaan itu tetap di dalam kasih setianya. Terima kasih hambanya Bapak Sena yang telah memberkati kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu kembali hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu,
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu. Saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Miarsodono, Bapak Supriyanto, juga Bapak Sena Endasa untuk bisa maju ke depan. Mari kita mempersiapkan diri untuk melayani perjamuan kudus. Bersekutu denganmu, Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau yang telah mengumpulkan kami di dalam kasih setia-Mu. Engkau yang memberikan anugerah yang sempurna di dalam hidup kami. Sekalipun di dalam keadaan situasi pandemik yang ada, tetapi penyertaan-Mu, kuasa-Mu memberikan kekuatan dan kesehatan, perlindungan yang teguh bagi setiap kami beserta seluruh keluarga besar gereja-Mu. Engkau yang telah berkorban di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tubuh-Mu yang terpecah bagi setiap kami, darah-Mu yang tercurah bagi setiap kami, sehingga kami beroleh kasih karunia dari kebinasaan. Engkau membawa kami kepada kehidupan. Kami percaya yang lemah Engkau kuatkan, yang sedang bimbang, cemas, bahkan di dalam ketakutan, Engkau berikan keberanian. Engkau berkati dengan sukacita yang mendatangkan kehidupan di dalam segala kemuliaan-Mu. Yang sakit Engkau berikan kesehatan. Mereka yang di dalam berkekurangan, Engkau berkati dalam segala kemurahan kelimpahan-Mu. Mereka adalah milik kesayangan-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika setiap gereja-Mu, umat-Mu menyadari bahwa pengorbanan-Mu di kayu salib, di dalam segala kuasa yang mengalahkan si jahat, sehingga kemenangan Engkau berikan kepada setiap kami. Bahkan kunci kerajaan surga Engkau berikan, Engkau percayakan untuk kami dapat miliki. Biarlah Tuhan, di dalam perjanjian-Mu yang covenant, ketika kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu, kami beroleh berkat-berkat ilahi. Kami beroleh berkat-berkat yang Kau janjikan dan segala yang terbaik. Tidak ada satupun yang tidak tergenapi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Reaching for your hand, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu hal yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Tuhan Yesus, di dalam Roh Kudus, kehadiran-Mu dari sejak awal ibadah pada pagi hari ini menguasai hati, pikiran, dan kehendak. Kami boleh dikuatkan, kami boleh disegarkan. Kami percaya, kami diperbarui, bahkan dipulihkan. Engkau yang menyapa pribadi lepas pribadi. Engkau yang mengetahui segala apa yang anak-anak-Mu hadapi di dalam kehidupan. Tapi Engkau Allah yang menyediakan, Allah yang selalu ada di dalam kasih setia. Sekali-kali Engkau tidak pernah tinggalkan kami, bahkan meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami bersandar kepadamu dengan segenap hati. Bukan bersandar kepada pengertian dan kekuatan sendiri. Ajar kami tidak mengandalkan kuda. Ajar kami tidak mengandalkan kereta atau kekuatan manapun selain daripada-Mu, Roh Kudus. Kami boleh melihat pernyataan perlindungan-Mu yang ajaib. Sekalipun keadaan semakin hari semakin sulit, tapi kami percaya dengan tangan kanan-Mu Engkau memegang kami. Engkau membawa kami di dalam kemenangan. Kemenangan di dalam segala hal. Baik itu kemenangan sandang pangan, papan ekonomi. Kemenangan di dalam kesehatan. Kemenangan di dalam keharmonisan di dalam rumah tangga.
kemenangan di setiap area aspek kehidupan yang kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga kami percaya untuk perjamuan ilahi-Mu. Kami mau Tuhan, sehingga setiap kami melaksanakan perjamuan kudus-Mu, kami boleh diingatkan bahwa kuasa-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kami menyambut perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Engkau yang telah mengampuni setiap kami, Engkau yang telah melayakkan setiap kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Dengan iman percaya kami angkat tubuh-Mu yang terpecah bagi kami, di mana Engkau berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Adalah suatu anugerah kami boleh menerima tubuh-Mu sebagai satu persekutuan yang hidup di dalam perjanjian kudus, perjanjian yang covenant, di mana kami menerima kuasa ilahi, dan setiap umat-Mu yang memakan tubuh-Mu yang terpecah bagi setiap mereka boleh menerima kesembuhan, karena segala sakit penyakit di seluruh area aspek kehidupannya sudah Engkau tanggung. Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Engkau memberikan kesembuhan di dalam segala hal. Dan pagi hari ini kami menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena bilur-bilurnya, jadilah Engkau sembuh. Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Mari kita angkat anggur yang adalah darah yang tercurah bagi setiap kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan, darah yang tercurah, darah yang membersihkan
dari setiap celah, darah yang membersihkan dari setiap kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk orang tua, ataupun kesalahan pelanggaran yang kami lakukan. Diampuni, ditahirkan, diperbaharui, dibenarkan, dan dimerdekakan. Engkau membebaskan setiap kami, Tuhan, dari setiap perjanjian-perjanjian dengan kuasa yang lain yang dilakukan nenek moyang kami, sehingga perjanjian yang tersirat, tersurat maupun yang terucapkan semua dibatalkan dalam nama Yesus. Disucikan menjadi baru, putih seperti salju, dan kehidupan yang berkemenangan mulai pagi hari ini menjadi milik kami oleh karena kasih karunia-Mu. Roh-roh kemiskinan, roh sakit penyakit, roh-roh yang mendatangkan kecemasan, ketakutan, kebingungan, semua kami tolak dari setiap kehidupan kami. Kami gantikan dengan damai sejahtera yang telah Kau beri. Kami gantikan dengan sukacita yang Kau beri. Dan ketika kami menjadi milik kepunyaan kesayangan-Mu, anugerah yang sempurna seutuhnya mengalir di dalam setiap hidup kami, mulai pagi hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Kami percaya untuk itu kami berkata-kata. Kami percaya untuk itu kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama-sama darah Kristus yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Anugerah-Mu kami boleh terima pagi hari ini. Penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kehidupan. Kami percaya Engkau selalu ada membela. Engkau berkati umat-Mu, Engkau berkati gereja-Mu. Sekalipun kekuatan kami tidak seberapa, di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah tantangan kehidupan yang menghimpit, tetapi Engkau membuat kami tidak terjerat. Tali pengukur kami selalu jatuh di tempat-tempat permai. Berkat-Mu tidak terhalang. Dan kami percaya, kami menerima seutuhnya di dalam setiap kemurahan, di dalam segala kelimpahan yang Kau beri. Engkau membuat jalan-jalan yang terbuka oleh karena anugerah-Mu, dan tidak ada satupun rencana yang jahat, kuasa manapun yang dapat menutupnya. Kami keluar sebagai pemenang. Kami keluar sebagai pemenang kehidupan oleh karena. Terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang pagi hari ini kami dengar. Kami mau terus belajar tentang Engkau, bersekutu dari waktu lepas waktu,
semakin hari semakin dekat, dan selalu rindu ada di dalam hadirat-Mu. Ketika kami menyenangkan Engkau dan kami beroleh perkenanan-Mu, maka setiap apa yang kami kerjakan Kau berkati, Engkau buat berhasil. Dan firman itu menjadi suluh bagi setiap sendi kehidupan, menjadi terang-Mu yang ajaib di tengah kegelapan. Kami percaya Tuhan, semua yang baik, semua yang Engkau sediakan, semua yang menjadi bagian kami pasti menerimanya, menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupan. Anak cucu keturunan kami Engkau buat perkasa di bumi. Lewat mereka bangsa-bangsa beroleh berkat. Masa depan mereka ada di dalam tangan kuasa-Mu. Engkau membawa mereka di dalam sukacita yang besar. Penyertaan yang luar biasa. Dari waktu lepas waktu yang Kau nyatakan, Januari sampai kami masuk di awal bulan November, kami berkecukupan dan tidak berkekurangan karena berkat-Mu. Kami sehat, kami aman di dalam perlindungan-Mu yang teguh. Pada saat kami keluar maupun kami masuk melalui pintu yang adalah Engkau, kami menemukan padang rumput yang hijau dan air tenang yang menyegarkan. Diberkati untuk menjadi berkat. Kami pulang di dalam damai sejahtera-Mu. Kami pulang di dalam sukacita-Mu. Kami pulang di dalam anugerah-Mu yang menyertai. Malaikat-Mu menatang perjalanan kami kembali ke rumah masing-masing. Kami tiba di rumah dalam keadaan selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi kami sangat diberkati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang telah menerima berkat ilahi dan percaya itu menjadi kenyataan dalam hidup-Mu, bersama-sama kita katakan haleluya.